Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, buku Spirit dari Timur untuk Merah Putih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul di Rumah Rakyat ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penulis saksi. Awal 3 November 1957. Inilah Yai Sera Mamano. Ite anai lo nusa matita. Ite anai lelipori kalapesi. Ite anai intalorima se kota masohi. Iterepe to au anai Kolonel Eko Bintara Saktiawan Karasu. Saya tahu banyak sekali, kalau diucapkan terlalu banyak. Jadi tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu sekalian, seluruh tamu undangan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya kita semuanya dapat berkumpul di acara launching buku Spirit dari Timur untuk Merah Putih yang diprakarsai oleh Brigif 27 Nusa Ina. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian mungkin saya sampaikan ide awalnya sebenarnya bukan dari saya, tapi kalau saya boleh cerita, ternyata saya merasa dibantu oleh semesta. Kalau bahasa saya begitu, Bu. Jadi semesta itu akan senantiasa jujur mengabarkan, ulangi, semesta akan senantiasa jujur merespon setiap stimulus yang kita lepaskan. Saya tidak tahu apa stimulus yang sudah saya lepaskan. Yang jelas hal ideal yang pernah saya terima itu saya upayakan untuk terwujud. Saya perjuangkan untuk terwujud. Kalaupun ternyata semesta meresponnya bagaimana, itu urusannya semesta. Saya yakin semesta akan bekerja sebagaimana mestinya. Maka saya merasa setelah saya sekian waktu di Masohi ini, maka hari ini di atas perbantuan seluruh pihak di Maluku ini, terutama di Masohi, maka pagi ini acara ini dapat terselenggara. Izinkan saya menceritakan bahwa ide awal penulisan buku ini dari Bang Rusman dan Nurman, salah seorang, ada hadir nggak orangnya ini? Ini berdiri di Bang. Nah ini
Ini teman saya, mohon izin tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi ide awalnya dari beliau ini. Saya ditawari, "Komandan, mau nggak nulis buku kolaborasi?" "Oh, mau Bang, siapa takut." Jadi saya penuhi permintaan beliau. Singkat cerita sudah terbit bukunya, kemudian saya luncurkan pagi ini. Dan itu bukunya sebenarnya kalau menurut saya pribadi salah satu penulisnya, di situ kan ada 9 penulis Bapak Ibu. Jadi itu adalah kumpulan esai dari 9 penulis, salah satunya saya. Saya sendiri merasa tulisan saya belum sempurna lah, tidak. Tapi yang jelas niat saya ingin memberikan sesuatu untuk khususnya Mas Sohi. Niat kami adalah berupaya untuk memajukan organisasi, negara, dan peradaban manusia. Saya ingat ada sebuah kalimat, "One child, one teacher, one pen, one book can change the world." Malala, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal, beliau tokoh wanita dari Afghanistan yang mempelopori dunia pendidikan di Afghanistan, karena di latar belakangi di Afghanistan itu pernah mengalami sisi gelap, atau mungkin sekarang masih gelap atau sudah remang-remang Ibu ya. Jadi mengalami sisi gelap bahwa wanita tidak boleh atau tidak dianggap tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga itu terbitlah kalimat itu. Nah, dari situ salah satu yang membuat saya bersemangat untuk membuat ini semua, termasuk pengalaman kami waktu menjabat Komandan Kodim di Sintang, Kalimantan Barat, itu juga kami sudah pernah menerbitkan, walaupun bukan saya yang menulis. Saya juga dimotivasi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di sana waktu itu. Jadi sempat membuat MOU dengan perpustakaan di Kabupaten Sintang untuk meningkatkan literasi masyarakat. Ini sangat memprihatinkan memang, ketika kita mengakses internet, kita coba cari tahu peringkat berapa literasi Indonesia di dunia. Ternyata dari sekian kita pada jangka waktu sampai yang terakhir itu kemarin 2023, saya baca itu pokoknya tidak lepas dari 10 besar Bapak Ibu. 10 besar tapi di bawah, bukan di atas. Nah itu saya pernah bertanya dalam hati, kenapa sih kok ada kemudian yang membuat peringkat? Siapa yang membuat peringkat itu? Saya pernah bertanya-tanya seperti itu. Kenapa kok orang susah-susah membuat peringkat literasi negara di dunia? Tujuannya apa? Keuntungannya apa? Ya. Saya mencoba menelusuri dengan pemikiran saya sendiri, keuntungannya apa sih membuat peringkat literasi? Ternyata untuk mendorong jiwa kompetitifnya negara-negara di dunia. Untuk apa? Untuk meningkatkan literasi. Peningkatan literasi untuk apa? Untuk ternyata memajukan sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia pemikirannya sudah maju, maka pribadinya maju, negaranya maju, peradaban manusia juga akan maju. Nah ini yang salah satu yang membuat saya termotivasi untuk membuat apapun lah yang bisa saya lakukan. Mungkin ini tidak terlalu signifikan untuk skala nasional, tapi setidaknya kita mulailah Bapak Ibu, berapapun nilainya, berapapun besarannya, karena saya pahami bahwa suatu yang besar itu adalah himpunan dari yang kecil-kecil. Planet bumi ini juga adalah kumpulan dari butiran pasir. Nah, maka akan menjadi butiran pasir yang bagaimana kita di planet bumi ini. Ketika butiran pasirnya warnanya merah, berarti planetnya akan berwarna merah. Ketika butiran pasirnya warnanya biru, maka planetnya akan berwarna biru.
Nah, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, kita selaku warga negara Indonesia, warna apa yang kita berikan kepada negeri ini? Ya, karena ya kita semuanya tahu hari ini bagaimana negeri kita, ya mari kita jawab masing-masing di dalam hati, sehingga harapannya ya kita bisa berbuat apapun untuk bersemangat memajukan organisasi, negara, dan peradaban manusia. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya saya juga mungkin perlu mengabarkan kenapa kok tempat acara ini saya pilih di sini. Nah, ini lagi-lagi juga saya di apa namanya ya? Mungkin banyak yang penasaran ini kenapa dan begini kok apa ya? Aneh-aneh gitu kan. Bikin acara bukan di Brigade, bukan di Bauleo, tapi malah di tengah jalan seperti ini ya. Lagi-lagi saya dibantu oleh Bang Rusman lagi, tapi Bang Rusman yang satunya ini, saya berdiri Bang Rusman, Sekretaris Kes Bang Pol, tepuk tangan untuk beliau. Ini juga tanpa sengaja Bang Rusman karena sebelumnya juga sudah pernah kenal, ingin main ke Brigade, telepon. Saya ingin Brigade ya, oh nanti sore aja Bang, siang-siang ya, nanti sore ya, akhirnya sore hadir. Kemudian saya cerita tentang Bang, saya sedang nulis buku dan akan saya launching. Akhirnya beliau beride, kemudian nilai menerbitkan buku itu sudah bagus, ditambahkan lagi nilainya dengan apa? Itu di launching di tempat yang bersejarah. Oh begitu Bang, di mana itu? Di Rumah Rakyat katanya. Rumah Rakyat itu apa? Oh rupanya Rumah Rakyat itu adalah cikal bakalnya Kota Masohi. Ternyata Kota Masohi itu cikal bakalnya ya di sini, yang dulunya ada 34 kalau nggak salah, 34 rumah awal yang dibangun untuk pegawai Kabupaten Maluku Tengah ketika itu. Ya. Jadi, oke Bang, kalau begitu biar nilainya bertambah, maka akhirnya pagi ini kita berjumpa di sini Bapak Ibu, ya karena itu menambahkan nilai dari aspek sejarah. Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana selayaknya seperti pohon ini yang kita lihat ini Bapak Ibu, ya, pohon mahoni ini, kenapa dia bisa sebesar ini ya, kenapa dia bisa kokoh berdiri begini sejak tahun sekian itu sampai sekarang? Karena akarnya kuat Bapak Ibu ya. Nah begitulah sejarah itu bagaikan akar dari sebuah pohon. Ketika sejarahnya kita rawat, maka insya Allah sebuah negara atau Indonesia ini akan kuat ya. Salah satu yang saya yakini Bapak Ibu ya, negara Indonesia sampai sekarang masih ada itu karena akar sejarahnya kuat. Bagaimana ketika itu pendahulu kita berjuang, betapa tahun 1928 yang belum ada apa-apa, Kongres Pemuda itu dapat terselenggara dan menghasilkan sebuah konsep besar yang sampai sekarang masih kita pedomani. Ketika kita ingat-ingat, maka semangat kita membara. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa, Indonesia ya. Walaupun kita berbeda-beda, saya dari Jawa, ada orang Maluku, ada orang ini, disatukan dengan semangat yang satu itu. Coba kita bayangkan tahun 1928, belum ada listrik, belum ada alat komunikasi WA, belum ada video call ketika itu. Bagaimana kita bersepakat satu Indonesia Pemuda itu, video call belum ada waktu itu, tapi bisa kemudian menyelenggarakan sebuah konsep besar lah ya. Jadi itu alasan kenapa saya pilih di sini. Mudah-mudahan semangat ini bisa menginspirasi ya. Mohon izin mungkin dari kabupaten, mana tahu Pak ini menjadi titik awal, entah apalah nanti saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan Kabupaten Maluku Tengah ini akan bisa
seperti harapannya Pak PJ menjadi jendelanya Indonesia Timur katanya. Saya nggak hafal itu, banyak itu bagus itu, menjadi jendela Indonesia Timur. Nah ini saya juduli Spirit dari Timur untuk Merah Putih. Akan kita bagian dari Indonesia, maka di sini harus dibangun sebuah spirit bagaimana membangun negeri ini. Tentunya kita semuanya sebagai warga negara Indonesia ingin Indonesia maju. Ya. Tidak mungkin atau mungkin ada seorang warga negara yang menginginkan negaranya tidak maju gitu, Bapak Ibu. Nah, saya yakini semuanya ingin maju, maka mari kita semuanya bersikap pikir, bersikap ucap, bersikap tindak selayaknya seorang warga negara yang menginginkan negerinya maju. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila terdapat yang kurang berkenan di hati. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ini semua saya inisiasi dengan niat yang baik karena saya cinta Indonesia, saya cinta kemanusiaan, maka saya menginisiasi semuanya ini, dan yakinlah Bapak Ibu bahwa ketika kita berniat baik, semesta akan meresponnya secara jujur. Itu sudah sering saya buktikan. Yang terakhir ya itu tadi saya ceritakan, ketika niat baik ternyata orang-orang di sekitar kita itu akan membantu. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin dan bagi tetap berkenan menyampaikan daripada podium terhormat ini. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyaksikan penanda. Mewakili beliau dalam menyampaikan atau memecahkan sambutan. Izin saya sampaikan sambutan penjabat Bupati Maluku Tengah pada acara launching buku Spirit dari Timur untuk Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang sempat hadir atau yang mewakili pada saat ini. Wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sempat hadir pada saat ini, para pimpinan OPD lingkup Pemda Maluku Tengah, Ketua Lakipati Maluku Tengah, Ketua Skip Gotoroyong, Ketua OKP Cipayung Plus, Ketua KMPI Maluku Tengah, Ketua LSM Pukat Seram, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tentunya yang sangat kita hormati yaitu penggagas acara yang pada saat ini, yaitu Komandan Brigif 27 Nusaina. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat hadir dengan ridho dan rahmatnya dalam kegiatan mengikuti launching buku Spirit dari Indonesia Timur untuk Merah Putih dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini yang diinisiasi oleh Brigif 27 Nusaina. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komandan Brigif 27 Nusaina serta seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan penelitian secara mandiri
yang akhirnya menghasilkan sebuah buku yang berjudul Spirit dari Timur untuk Merah Putih. Buku ini merupakan sebuah karya yang tidak hanya merekam sejarah, tetapi juga menjadi penanda pentingnya memahami sebuah sejarah perjuangan para pahlawan yang sudah ikut memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam semboyan yang hakiki dari nilai nasionalisme menunjukkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai historis sebagai pijakan dalam kehidupannya. Saya berharap peristiwa launching hari ini juga dapat menjadi momentum yang membangkitkan motivasi bagi kita untuk menumbuhkan kembali kesadaran kolektif dan merefleksikan kembali nilai-nilai historis, serta semangat nilai nasionalisme yang menjadi hal yang sangat prinsip. Suatu fakta yang tidak terbantahkan, bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini tidak lepas dari jasa para pejuang bangsa yang telah bertaruh nyawa demi tegaknya NKRI. Hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk tetap menyatukan gerak dan langkah dalam membangun bangsa dan negara kita, meraih kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kepedulian untuk saling berbagi dan mengkontribusikan segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing pribadi dengan niat yang tulus akan menjadi suatu gerakan bersama sebagaimana tekad para pahlawan dalam mempertahankan negeri ini. Kontribusi pemikiran dan tenaga dari semua warga negara sangat dibutuhkan demi tetap tegaknya dan solidnya NKRI sebagai rumah kita bersama, yang juga menjadi sumber inspirasi untuk berkarya sesuai dengan proporsi dan bidangnya masing-masing. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ide besar terkait dengan spirit dari Timur untuk Merah Putih. Kami berharap peluncuran buku ini dapat memberikan nilai positif dan spirit membangun untuk generasi muda ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menuntun dan meridhoi kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Penjabat Bupati Maluku Tengah, Dr. Rakib Saubawa, SPI, MSI.